kategorikan fully exploited. Kemudian pada kenyataannya di sini nelayan merupakan salah satu kelompok sosial penduduk atau komunitas yang selama ini terpinggirkan baik secara sosial maupun ekonomi maupun politik, teridentifikasi miskin dan terendah pendapatannya di samping petani. Menurut Mubiarto di sini pada tahun 98 bahwa nelayan ini merupakan golongan masyarakat dengan strata paling rendah dibandingkan dengan masyarakat lain, begitu ya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan perikanan di negara kita ini masih belum dilakukan secara optimal dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sesuai dengan National Working Group on IFM pada tahun 2014, di sini metode penilaian dengan IFM ini merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya, yaitu RAPFIS atau Rapid Appraisal for Fisheries atau RAPFIS, setelah melalui testing di 12 tipe perikanan berbasis spesies dan wilayah di Indonesia. Seiring waktu dan kebutuhan akan data dan tingkat keberlanjutan pengelolaan perikanan pada skala yang lebih luas, pada tahun 2011 dilakukan penelitian awal terhadap tingkat keberlanjutan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia dengan menggunakan IFM. Secara umum terdapat 2 poin kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah tingkat keberlanjutan pengelolaan perikanan pada 11 wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia di sini termasuk kategori sedang. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian yang berbasis wilayah pengelolaan perikanan tersebut. Beberapa kekurangan tersebut di sini dituangkan yaitu adalah kurang valid dan akuratnya data yang digunakan karena cakupan wilayah yang terlalu luas, karena pengelolaannya lintas batas administrasi kedaerahan sampai pada tingkat provinsi. Kedua, kelemahan tersebut adalah hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa indikator penilaian pengelolaan perikanan dengan pendekatan IFM bisa digunakan di sini untuk menilai kondisi keberlanjutan pengelolaan perikanan dengan berbasis wilayah yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti di sini mencoba untuk melakukan penilaian keberlanjutan pengelolaan perikanan dengan berbasis pada kawasan pelabuhan perikanan. Di mana di sini merupakan kebaruan atau novelty penelitian. Di sini peneliti menggunakan level pelabuhan perikanan sebagai lokasi atau tempat dalam penelitian berbasis pelabuhan perikanan ini. Dibandingkan dengan penilaian keberlanjutan berbasis wilayah pengelolaan perikanan, penilaian dengan berbasis pelabuhan perikanan ini memiliki beberapa kelebihan dan manfaat. Di antaranya adalah data yang digunakan di sini lebih mudah dan akurat, karena pada pelabuhan perikanan tersebut sudah terdapat unit atau lembaga khusus yang mengelola pengelolaan perikanan di daerah tersebut. Yang kedua, meskipun penilaiannya dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas, tetapi secara pengelolaan sudah mewakili berbagai aktivitas dan proses yang terjadi dalam lingkup pengelolaan perikanan, sehingga hasilnya cukup komprehensif. Yang ketiga, terdapat kesamaan karakteristik sosial budaya di antara masyarakat. Yang keempat, hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan tingkat keberlanjutan pada skala yang lebih luas dan lebih akurat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada nelayan dengan semua jenis kapal perikanan, dari mulai perahu motor tempel sampai kapal perikanan dengan kapasitas di atas 50 gross ton. Penilaiannya pun tidak terbatas pada satu jenis ikan saja, akan tetapi semua jenis ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah praktek pengelolaan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu sudah dikelola secara berkelanjutan atau belum berdasarkan indikator yang ada pada IFM. Selain itu, sejalan dengan rencana untuk meningkatkan apakah hasil penilaian IFM ini dan nilai kebermanfaatan dari PPN Pelabuhan Ratu, penelitian ini juga akan menganalisis apakah hasil dari penilaian IFM ini dapat digunakan untuk menilai kelayakan peningkatan status pelabuhan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra. Beberapa metode dan teknik analisis memang sudah lazim digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek seperti SWOT dan analisis kelayakan finansial seperti return on investment, break-even point, net present value, payback period. Akan tetapi beberapa metode atau teknik analisis tersebut masih kurang fokus terhadap permasalahan lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pengelolaan perikanan pada suatu kawasan pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama,
bagaimana status keberlanjutan pengelolaan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu berdasarkan indikator IAFM. Yang kedua, bagaimana strategi penguatan keberlanjutan pengelolaan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu. Yang ketiga, bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dari hasil perikanan di PPN Pelabuhan Ratu. Yang keempat, bagaimana kelayakan PPN Pelabuhan Ratu untuk ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan perikanan samudra. Di sini kita bisa melihat bahwa antara IAFM dan Sustainable Development Goals di sini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Salah satunya adalah bahwa di dalam 10 target aksi SDGs nomor 14 atau Life Below Water, ya, kehidupan di bawah air, di sini ada salah satu poin yaitu menerapkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, yang mana ini merupakan representasi dari IAFM itu sendiri. Di samping itu, poin-poin yang lain, ya, sebetulnya ini juga berkaitan dengan IAFM, karena di sini fokus kepada ekosistem, begitu ya, pendekatan ekosistem. Ada mengurangi polusi laut, ya, melindungi dan memperbaiki kualitas ekosistem laut, mengurangi tingkat pengasaman dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini untuk IAFM sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan metode penyempurnaan dari RAFIS, begitu. Sehingga di sini penyempurnaan tersebut, ya, terdapat sekitar 6 domain pada IAFM, dari mulai sumber daya ikan, habitat dan ekosistem perairan, teknik penangkapan ikan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Di dalamnya atau total indikator yang terdapat pada IAFM ini ada sekitar 30 indikator. Metodologi di sini yang saya gunakan, metode dan analisisnya adalah survei dengan teknik pengumpulan data, wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data di sini untuk status keberlanjutan pengelolaan perikanan di sini menggunakan penilaian IAFM, nanti akan muncul di akhirnya adalah flag modeling, ya, di situ ada model bendera, warnanya apa, status keberlanjutannya bagaimana. Kemudian yang kedua, penyusunan strategi peningkatan keberlanjutan di sini menggunakan gap analysis, ya. Kemudian nilai ekonomi komoditas perikanan menggunakan valuasi nilai ekonomi langsung dan perbandingan dengan UMK. Kelayakan peningkatan status pelabuhan di sini menggunakan tadi hasil dari IAFM sendiri dan juga kelayakan teknis dan juga analisis kelayakan finansial. Ada ROI, NPV, PBP, dan BEP. Untuk responden, di sini ada sekitar 90 responden, terdiri dari nelayan, 83 orang, yang mana di situ merepresentasikan kepemilikan kapal berdasarkan ukuran di bawah 5 jeti, kemudian 5-20 gross ton, 20-30 gross ton, dan di atas 30 gross ton. Ada petugas pelabuhan dan juga di sini penjual ikan dan pengusaha ikan lainnya. Di sini dikelompokkan berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki. Hasilnya di sini untuk penilaian IAFM-nya dari ke-6 indikator, ke-6 domain yang ada, rata-rata nilai kompositnya di sini terdapat atau nilainya adalah 66,72. Ya, di mana kategorinya di sini termasuk ke dalam kategori baik, ya, dari mulai domain sumber daya ikan sampai ke kelembagaan. Untuk masing-masing domain kita akan lihat di sini. Nah, ini untuk domain sumber daya ikan, ini beberapa indikator, masing-masing indikatornya dan juga kondisi, ya, atau performa yang dihasilkan begitu atau yang dimiliki oleh masing-masing indikator tersebut. Habitat dan ekosistem perairan juga sama. Kemudian teknik penangkapan ikan, ya, ekonomi. Ya, meskipun ekonomi ini indikatornya sedikit, ya, tapi juga cukup sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan. Sosial dan kelembagaan. Baik, selanjutnya untuk menentukan strategi penguatan keberlanjutan pengelolaan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu, di sini saya menggunakan gap analysis atau analisis kesenjangan, yang mana di sini terdapat 5 strategi penguatan keberlanjutan pengelolaan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu. Yang pertama adalah membuat regulasi pembatasan intensitas penangkapan serta jumlah kapal, khususnya kapal-kapal di bawah 10 gross ton, dan pembatasan ukuran minimal ikan yang boleh ditangkap. Ya, kemudian sosialisasi, ya, strategi yang kedua adalah sosialisasi dan edukasi prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Kemudian menyediakan akses permodalan dengan jaminan dan proses yang mudah dan menguntungkan. Dan yang kelima adalah meningkatkan kuantitas dan juga kualitas, ya, dari industri pengolahan ikan. Ini strategi untuk penguatan keberlanjutannya. Kemudian tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat di sini apabila kita bandingkan secara tahunan gitu dari 5 tahun terakhir ini, dari 2015 sampai 2019,
di sini kalau dibandingkan nilai produksi ya, nilai produksi ikan, kemudian divaluasi ya, dinilai begitu ya berdasarkan nilai ekonomi. Ya, kemudian dibandingkan juga nanti dengan jumlah pelaku usaha dan nanti itu dibandingkan dengan UMK. Di sini ternyata kebutuhan ekonomi masyarakat di sini masih di atas UMK begitu rata-rata dari 2015 sampai 2019. Akan tetapi ternyata dalam kondisinya distribusi ya pemenuhan ekonomi ini tidak merata. Ya, kecenderungan manfaat ekonomi terbesar itu dimiliki atau didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha yang mana di situ memiliki modal-modal besar. Karena di PPN Pelabuhan Ratu sendiri itu terdapat banyak perusahaan-perusahaan dan beberapa perusahaan besar yang memang di situ cukup besar begitu ya produksi dan penghasilannya. Kemudian, nah di sini kelayakan peningkatan status PPN Pelabuhan Ratu menjadi PPS. Ya. Dari mana ini didapatkan? Kelayakan ini berdasarkan hasil dari penilaian EAFM itu sendiri dari ke-6 domain yang ada. Kemudian kelayakan teknis dan operasional menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Yang ketiga berdasarkan kelayakan finansial menggunakan ROI, NPV, PBP dan BEP. Ya, hasilnya adalah layak dengan beberapa syarat ya. Yang pertama tadi memastikan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat setempat dengan memberikan kesempatan dan porsi yang lebih untuk bekerja dan berwirausaha apakah di situ sebagai nelayan, pengusaha, karyawan maupun pengelola pelabuhan. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik pembebasan lahan untuk perluasan pelabuhan dan dermaga. Ya, di sini dengan mengoptimalkan peran stakeholder yang ada. Jadi semua stakeholder yang terkait, yang berkepentingan di situ harus dilibatkan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan konflik pembebasan lahan yang sudah cukup lama dan belum selesai. Karena di sini berkaitan dengan perluasan pelabuhan ya. Kalau memang ingin ditingkatkan menjadi pelabuhan perikanan tingkat samudra. Dan yang ketiga adalah syaratnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti lahan atau kawasan industri khusus yang ada di dalam kawasan pelabuhan itu sendiri. Kesimpulannya ya bahwa pengolahan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu di sini sudah tergolong baik dalam mendukung pengolahan perikanan yang dibuktikan di sini sudah baik dalam mendukung pengolahan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan nilai indeks komposit sebesar 66,72 yang termasuk kategori baik. Yang berikutnya kesimpulannya adalah strategi penguatan keberlanjutan perikanan di PPN Pelabuhan Ratu yaitu membuat regulasi pembatasan intensitas penangkapan serta jumlah kapal khususnya di bawah 10 gross ton dan regulasi pembatasan ukuran minimal ikan yang boleh ditangkap. Kemudian sosialisasi dan edukasi prinsip pengolahan perikanan yang berkelanjutan, menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu, menyediakan akses permodalan dengan jaminan dan proses yang mudah dan menguntungkan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan ikan. Kesimpulan berikutnya adalah, lanjut Pak. Ya, secara rata-rata tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dari hasil perikanan sudah melebihi upah minimum kabupaten kota, kan tetapi distribusinya masih belum merata. Yang berikutnya berdasarkan hasil penilaian IAFM, penilaian teknis dan operasional serta analisis kelayakan finansial dengan menggunakan ROI, NPV, PBP dan BEP, penilaian kelayakan peningkatan status dari PPN menjadi PPS adalah layak dengan beberapa syarat yang mana tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian ada beberapa saran. Next Pak. Ya, mohon maaf tidak pindah. Sebelumnya Pak. Ya, saran. Nah ini, kelewat Pak. Ya, untuk saran, di close Pak atasnya. Ya, menentukan standar minimal penilaian untuk setiap indikator kunci pada masing-masing domain. Ya, di sini karena belum ada begitu ya standar minimalnya, karena untuk indikator-indikator kunci di sini sangat mempengaruhi dari keberlanjutan pengolahan perikanan itu sendiri ya, sebagai dasar dalam menentukan tingkat keberlanjutannya. Yang kedua sarannya adalah pada indikator tren ukuran ikan diperlukan pembatasan bobot atau ukuran rata-rata ikan yang ditangkap. Hal ini dikarenakan meskipun rata-rata ukuran ikan yang ditangkap trennya itu naik atau tetap, akan tetapi jika ukurannya belum dewasa tetap tidak berkelanjutan. Yang ketiga sarannya adalah pada indikator range collapse pemberdaya ikan diperlukan penentuan tolok ukur yang lebih jelas pada setiap kriterianya. Kemudian pada kriteria keberadaan industri pengolahan ikan yang dipersyaratkan harus ada pada tingkat PPN dan PPS, ya di sini perlu dibedakan skala industrinya sehingga tidak cukup dengan ada atau tidak adanya industri pengolahan ikan pada kedua tingkat pelabuhan perikanan tersebut.
Berikutnya rekomendasi terakhir, yang pertama adalah melakukan pembinaan keterampilan, pendampingan dan penyediaan modal yang dikhususkan bagi masyarakat lokal, sehingga dapat bersaing dengan pegawai, penelayan atau investor dari luar daerah setempat. Kemudian yang kedua, pengelola pelabuhan harus segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia untuk dapat membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat, aparat TNI dan kepolisian untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan tersebut. Yang ketiga, memastikan rencana penataan atau blueprint lokasi pelabuhan perikanan setingkat PPS ini sesuai dengan kriteria dan kebutuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Khususnya di situ ada pengelola pelabuhan, para nelayan, dan pengusaha pada industri pengolahan ikan. Yang terakhir rekomendasinya adalah memfasilitasi terbentuknya koperasi nelayan yang mandiri dan berdaulat sebagai penyedia modal dan kebutuhan sehari-hari nelayan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aspek filipina, jadi makin banyak hasil produksi berikan ikan yang kita peroleh tentu berpengaruh oleh. Maka ini akan lebih memudahkan, kemudian juga menghemat waktu dan juga tentu kualitas ikan juga lebih baik terjaga begitu. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Ketua Saudara. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Prof.